Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penganggaran organisasi sektor publik yang beranggotakan saya, Anistri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Ayuningsi dengan NIM 2019-303-0033. Perkenalkan, nama saya Cici Stianingrum, NIM 2019-30-334. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik. Namun, pada sektor publik, anggaran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik adalah yaitu yang pertama aspek perencanaan, yang kedua aspek pengendalian, yang ketiga aspek akuntabilitas. Pengertian anggaran sektor publik. Dalam bentuk yang sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Pentingnya anggaran sektor publik. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat. Uang yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat. Dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan blueprint keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, baik provinsi maupun daerah. Yang slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Ainun. Selanjutnya adalah anggaran sektor publik penting, karena yang pertama adalah anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua adalah anggaran dibuat karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas. Yang ketiga adalah anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
Selanjutnya yaitu fungsi anggaran sektor publik. Adapun fungsi anggaran sektor publik yaitu yang pertama adalah sebagai alat perencanaan, yang kedua adalah sebagai alat pengendalian, yang ketiga adalah sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat adalah sebagai alat politik, yang kelima adalah sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam adalah alat penilaian kinerja, yang ketujuh adalah alat motivasi, dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Selanjutnya adalah anggaran sebagai alat perencana atau planning tool. Anggaran sebagai alat perencana digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Selanjutnya adalah anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan detail atas pendapatan dan pengeluaran agar pembelanjaan dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama yaitu membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Yang kedua adalah menghitung selisih anggaran. Yang ketiga adalah menemukan penyebab yang dapat dikendalikan yang tidak dapat dikendalikan. Yang keempat yaitu merevisi standar biaya atau target untuk tahun berikutnya. Selanjutnya adalah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat politik. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan juga kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis, tetapi lebih merupakan alat politik. Karenanya, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, holding, dan keahlian negosiasi, serta pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak akan menurunkan kredibilitas dari pemerintahannya. Baik, selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan alat komunikasi. Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada seluruh bagian organisasi untuk dapat dilaksanakan. Baik, yang selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat penilaian kerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari public holder ataupun eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Fungsi selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan juga stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efisien,
efektif dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi ataupun jangan terlalu rendah. Jika terlalu tinggi, kemungkinan tidak akan terpenuhi. Namun, jika terlalu rendah, maka itu akan mudah untuk dapat dicapai. Baik, selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, DPR, MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan juga berbagai organisasi kemasyarakatan. Karena setiap organisasi harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan menyampaikan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Dan pengangguran ataupun tunawisma dan juga kelompok-kelompok lain yang kurang terorganisir akan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan melakukan tindakan dengan jalan lain seperti tindakan massa maupun melakukan pemboikotan dan juga sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penganggaran sektor publik. Yang pertama yaitu otoritas oleh legislatif, yang kedua komprehensif, yang ketiga keunggulan anggaran, yang keempat non-directionary appropriation, yang kelima periode, yang keenam akurat, yang ketujuh jelas, yang terakhir yaitu diketahui oleh publik. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan. Yang pertama adalah membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua adalah membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga adalah memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR dan masyarakat lain. Selanjutnya adalah faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran, yaitu yang pertama adalah tujuan dan target yang hendak dicapai, yang kedua adalah ketersediaan sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki pemerintah, yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target, yang keempat adalah faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, dan bencana alam lainnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu siklus anggaran melalui 4 tahap yang terdiri dari atas tahap persiapan, tahap ratifikasi anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan tahap pelaporan dan juga evaluasi anggaran. Untuk tahap persiapan anggaran di sini, pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu sebelumnya kita harus menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu. Harus dilakukan penafsiran pendapat secara akurat. Yang selanjutnya yaitu tahap ratifikasi anggaran. Tahap ratifikasi anggaran yaitu tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Selanjutnya, tahap pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran pada kali ini. Yang selanjutnya, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Di sini, pada tahap akhir dari siklus anggaran adalah melaporkan dan mengevaluasi anggaran. Tahap ini, tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran berkaitan dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan berkaitan dengan aspek akuntabilitas. Sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.